bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ketiga-tiganya berbeda satu sama lain. Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya saling berbeda. Sama saja dengan mengatakan Tono bukan Budi, Budi bukan Andi, Andi bukan Tono. Begitu. Ya kan? Mereka memang berbeda, tetapi sama-sama manusia lah. Semua juga udah tahu kayak gitu. Tapi ada berapa manusia di situ? Ya 3, karena 3 pribadi katanya. Itu sama saja 3 orang, ada 3 pribadi. Kok ngotot mau dikatakan satu? Satu dari mana? Satunya yang disebut satu itu manusianya. Ya semua juga tahu mereka juga manusia, tapi manusia A, manusia B, manusia C, ada 3 manusia, berarti ada 3 manusia. Kan gitu. Nah sekarang kalau dikatakan, oh cara mikirnya tidak begitu karena pribadi itu begini. Nah kalau memang seperti itu, jangan menggunakan kata pribadi. Karena pribadi itu berarti perorangan, seorang individu. Ya. Meskipun para Trinitarian mengatakan bahwa tetap bukan triteisme, tetap diputar seperti bagaimanapun juga tetap saja ada 3 pribadi di situ. Kalau bukan pribadi terus mau dibilang apa? Mau istilah teologis model bagaimana? Harus meminjam kosakata bahasa mana? Persons, bahasa Inggris. Ya person itu sama saja individu, perorangan. Sendiri-sendiri itu orang itu. Mau bilang apa? Persona itu artinya topeng malahan. Atau yang biasa digunakan dalam teatrikal itu dalam bahasa Latinnya itu sebenarnya penggunaan awalnya seperti itu. Jadi seperti pencitraan atau pengkarakteran atau kepribadian, kira-kira seperti itu. Lebih parah lagi kalau Allah punya kepribadian ganda. Iya kan? Jadi coba cari kosakata yang tepat dan mau ditemukan seperti bagaimanapun juga tetap saja nanti ujung-ujung juga menjadi triteisme, 3 Allah yang menjadi satu. Bagaimana bisa Tuhan membagi kemuliaannya dengan Allah-Allah yang lain, dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Dari 3 menjadi satu. Kita bergabung yuk, kita bikin grup yuk, jadi satu kesatuan yuk. Dan biarlah umat kita menamakan kita sebagai Tritunggal yuk. Gitu. Kan tidak begitu. Parahnya lagi, konsep Tritunggal ini memang sudah mendarah daging di dalam kekristenan itu sendiri. Susah sekali mau dilepaskan dari gereja. Dari dulu sudah mendarah daging sampai ke akar-akarnya. Sangat sulit kalau mau melenyapkan Tritunggal dari tubuh gereja sendiri. Ya, walaupun ajarannya sulit kita mengerti, bahkan orang-orang Tritunggal sendiri mengatakan bahwa kita tidak bisa menyelami keberadaan Allah ataupun Allah yang penuh misteri lah. Itu karena rumusan Tritunggal itu sendiri memang menjerumuskan kepada kemisteriusan itu sehingga susah dimengerti, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Allah sulit dimengerti, adalah misteri bla 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 dan sebagainya, karena memang rumusan Tritunggal itu sendiri sulit dimengerti. Siapa yang merumuskan itu? Ya manusia sendiri. Oke, ini hanya pandangan saya saja, bukan berarti, ingat sekali lagi, bukan berarti saya anti Tritunggal. Nanti saya akan jelaskan, atau episode berikutnya saya akan jelaskan. Oke, kalau memang Tritunggal tidak bisa dihilangkan dalam tubuh kekristenan atau dari tubuh gereja ini sendiri, di seluruh dunia ini sendiri, maka kita boleh terima Tritunggal, tetapi Tritunggal yang bagaimana? Ya, jangan lebih aneh-aneh lagi. Jesus only. Kalau kita berdoa kepada Bapa itu berarti kepada iblis. Itu kayak si Henry Tan itu kan, pekoknya itu udah mulai muncul lagi. Pekok pertama yang pertama kali saya komentari adalah ketika dia mengatakan CP atau Christian Prince adalah iblis, dengan mengatasnamakan suara Tuhan, dengan mengatasnamakan Tuhan yang suruh, Tuhan yang memberitahu bahwa CP adalah iblis, begitu kan? Ya, mengklaim seperti itu sudah ngawur, keras, salah pula. Ya, itu Henry Tan ya. Makanya saya bilang pokoknya kumat lagi. Dikatakan kalau berdoa kepada Bapa berarti sama saja itu menyembah iblis. Katanya iblis ya, dengan logat yang kental. Oke, nggak apa-apa, itu sih nggak masalah. Cuman maksud saya dengan sok tahunya ini ya, dia mengklaim
nggak karu-karuan mengatasnamakan Tuhan begitu. Jadi jangan sampai kita mengesampingkan Tritunggal, tetapi juga menelan doktrin yang sudah mendarah daging tersebut secara mentah-mentah, sehingga Tritunggal itu semakin membingungkan dan gereja yang satu dengan gereja yang lain berbeda-beda. Seperti Gilbert Lumoindong, itu sebenarnya dari dulu saya sudah curiga, saya sudah lihat memang dia punya cara berbicara mengenai ketuhanan itu, loh kok begini, kok berbeda, kok bukan Tritunggal. Itu saya sudah lama, bertahun-tahun yang lalu saya sudah sering, waktu dulu itu di YouTube itu ada bentuk khotbah audio saja ya, berupa audio, tidak berupa gambar. Itu saya sering dengar itu Gilbert Lumoindong itu dari dulu. Terus ada juga beberapa tokoh gereja lainnya, gereja-gereja besar di Indonesia ini, di tanah Jawa ya, dan ada banyak lah, pokoknya saya tidak mau sebutkan, nanti jadi viral lagi, mereka diangkat-angkat lagi menjadi bahan konten para youtuber kristologi ini ya, bukan kristologi loh ya, kristologi ya, untuk menjadikan mereka bahan konten buat mereka. Jadi hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya tulus melayani di ladang misi ya, tanpa perlu tanpa perlu menghebohkan urusan yang berbelit-belit seperti Tritunggal tersebut. Mereka diserang, dikritik, dikecam, diprotes, disesatkan lagi. Bayangkan ya, banyak kan saling menyesatkan antara sesama pendeta ya, sesama kekristenan, sesama Kristen, sesama gereja saling menyerang satu sama lain. Itu kan tidak baik nanti dilihat oleh orang luar, terutama Muslim. Dalam hal ini kita menjadi batu sandungan buat Muslim, sehingga mereka susah untuk menerima Tuhan Yesus begitu. Contoh gampangnya begini, kalau ada Muslim yang bertobat ya, menerima Tuhan Yesus, menjadi Kristen begitu, dia bersaksi bagaimana? Oh, saya ditemui Tritunggal orang Kristen begitu kan? Enggak, atau emangnya ada yang bersaksi seperti itu? Oh, saya mimpi saya melihat Yesus digendong oleh bapaknya sehingga saya menjadi Kristen. Emang ada kayak itu? Enggak pernah ada. Atau saya bersaksi, saya bermimpi, saya mengalami penglihatan di mana saya bertemu Roh Kudusnya orang Kristen. Saya bertemu Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Tritunggalnya orang Kristen, sehingga saya bertobat begitu. Kan tidak pernah seperti itu. Atau saya bertemu dengan Bapa dari Yesus Kristus, Sang Isa Al-Masih itu, sehingga saya menjadi Kristen. Emang pernah gitu? Enggak pernah. Atau saya mengalami penglihatan, saya ketemu burung merpati yang ternyata adalah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Tritunggalnya orang Kristen, sehingga saya masuk Kristen. Emang ada seperti itu? Enggak ada. Selalu yang mereka lihat, yang mereka jumpai atau mereka ditemui oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena inti dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, dan inti di dalam kekristenan itu sendiri adalah berbicara mengenai Yesus Kristus Tuhan. Titik, selesai di situ. Tidak ada penambahan Allah manapun lainnya, hanya Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah pusat dari inti seluruh Alkitab dan kekristenan itu sendiri. Hanya Yesus. Semuanya itu berpusat, bertumpu, mengacu fokus pada Yesus Kristus Tuhan. Yahweh Elohim yang turun ke dalam dunia di dalam rupa manusianya. Kenapa saya bilang manusianya? Karena dia memang segambar serupa dengan manusia. Bahkan manusia diciptakan seturut dengan citranya sendiri, dengan rupa, dengan wujud, dengan gambarnya sendiri, dengan gambar Tuhan sendiri. Nanti jadinya kita tidak memperkenalkan Tuhan Yesus, tetapi memperkenalkan Tritunggal. Itu takutnya seperti itu. Tritunggal nanti belakangan deh, orang yang menjadi Kristen itu mereka bahkan tidak tahu Tritunggal itu apa. Banyak yang seperti itu, bukan hanya maksud saya bukan semua, tapi banyak seperti itu. Mereka menjadi Kristen tapi mereka tidak tahu Tritunggal itu apa. Bodoh amat, yang penting saya kenal Tuhan Yesus, itu saja. Saya bodoh amat dengan mau Tritunggal apa, Trinitas saya tidak peduli. Yang penting saya percaya Tuhan Yesus dan selesai.
Tidak ada dikatakan tidak percaya Tritunggal masuk neraka. Mana ayatnya Tritunggal sendiri tidak ada dalam Alkitab. Tapi kan maksa, karena kadang-kadang yang ngegas itu yang ekstrem-ekstrem Trinitarian itu, ya harus Tritunggal, sesat. Kalau di luar Tritunggal sesat dengkulmu itu. Ya. Ya, yang dikatakan sesat itu kalau menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Elohim, sebagai God, ya, sebagai Adonai, sebagai Kurios, sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai majikan, sebagai bos, sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Nah, itu baru sesat. Ataupun mengajarkan bahwa kita harus kembali hidup di zaman Taurat. Ah, itu bisa sesat banget itu. Atau Yesus adalah malaikat, itu sesat banget itu. Tetapi kalau hanya berbeda pendapat ataupun tafsiran ataupun kepercayaan iman berkisar Tritunggal yang dari mulanya sudah membingungkan, itu tidak masalah. Kenapa harus disesat-sesatkan? Gitu loh. Dikit-dikit sesat, ini saya mengklaim ini hamba Tuhan yang itu tuh, yang itu sesat. Lah dianya sendiri benar gitu. Ya ilah, jidatmu itu. Aduh, teman-teman maaf ya, untuk konten kali ini style saya muncul kembali lagi seperti 2 video saya yang paling awal 1 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Ya, jadi saya kelihatannya harus bermain seperti ini, dalam tanda kutip bermain, artinya saya coba mengomentari dengan agak keras sedikit begitu. Karena banyak orang mengatasnamakan Tritunggal untuk menyesatkan sama kekristenan, padahal yang disesatkan itu percaya kepada Tuhan Yesus. Orang di luar Tuhan Yesus atau yang sesat itu yang menolak Tuhan Yesus. Udah, titik, itu aja. Masalah Tritunggal itu masalah konsep, rumusan-rumusan teori, doktrin. Gak usah diperdebatkan, santai saja gitu. Kalau kita mau mengacu kepada Alkitab, Tritunggal juga tidak ada di Alkitab. Kalau memang Tritunggal tidak bisa dihilangkan dari kekristenan, ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi jangan mengatakan ada 3 pribadi yang berarti ada 3 Allah di situ. Lebih kacau lagi, susah Muslim atau orang di luar sana mau menerima kekristenan kalau harus diperhadapkan, dibenturkan dengan Tritunggal lebih dulu di muka. Di awalnya itu harus dibenturkan dengan Tritunggal. Mereka mereka menjadi Kristen itu karena percaya kepada Tuhan Yesus dan Alkitab, bukan Tritunggal-Tritunggalan. Ya, oke. Walaupun disebutkan para rasul ya terdahulu juga mengimani Tritunggal, tidak ada tulisan Tritunggal di situ. Hanya disebutkan pemanifestasian utama, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Itu saja diulang-ulang. Dan itu dirumuskan oleh manusia sendiri selain para rasul dan gereja mula-mula itu sebagai Tritunggal. Padahal tidak ada, kata Tritunggal pun tidak ada. Konsepnya pun itu sebenarnya samar-samar. Itu tetap hanya, kalau menurut saya seperti simbolik saja. Ya jelas pasti ujung-ujungnya pemanifestasian dari wujud peran atau fungsi atau wujud kehadiran, eksistensi. Ya kira-kira seperti itu. Tetapi tidak mengatakan bahwa 3 pribadi dalam satu hakikat, itu lebih membingungkan lagi. Sudah saya jelaskan di awal tadi, ya, gitu. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa kalau saudara sependapat dengan saya, silakan. Kalau tidak, juga tidak masalah sama sekali. Tetapi saya beritahukan kebenaran yang saya sudah pelajari jauh-jauh tahun sebelumnya. Bertahun-tahun saya memang lama sekali mempelajari tentang Tritunggal ini, dan saya tidak mau asal telan begitu saja. Malah ada YouTuber Kristen yang membuat konten-konten dengan nada yang menertawakan pertikaian antara pendeta A dan pendeta B, pendeta C dan pendeta D, ataupun hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, dan seterusnya. Jadi kelihatannya dia senang kalau ada kericuhan di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Ya, banyak yang seperti itu, banyak. Saya nggak usah sebutkan satu-satu, tetapi saudara-saudara, teman-teman bisa melihat sendiri di YouTube ataupun di beranda YouTube yang mungkin berseliweran. Di sana bisa dilihat saling menjatuhkan, saling mengkritik, saling menyindir, saling menertawakan, ya, saling mengkritik terus saja antara sesama Kristen itu sendiri. Makanya saya kadang agak curiga
Kenapa mereka bisa saling menyerang antar sesama Kristen itu sendiri? Seharusnya mereka seorang apologet. Mereka membela iman Kristen terhadap pihak luar yang ingin merongrong iman Kristen, begitu kan? Ya, apologet itu ya identik pada umumnya timbal balik saling pukul dalam debat dengan pihak debaters Muslim begitu. Tetapi malah kita sibuk sendiri, Kristen sibuk sendiri. Saya lebih suka melihat seperti channelnya Bro Chris itu dan juga Pil Pahit ya, Bro Pil itu sama Chris BK itu mereka fokus pada misi mereka untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Tritunggal, kepada Tuhan Yesus dengan cara berapologet ya, memerangi dalam debat ya, memerangi Muslim dalam debat begitu, dalam apologetik dunia debat begitu. Nah, karena mereka orang-orang yang saya sebutkan sebelumnya tadi merasa tidak mampu masuk untuk menembus keislaman, dalam artian mereka takut mungkin, atau karena mereka melihat para debaters Muslim atau Muslim itu sendiri begitu keras sehingga mereka takut ya untuk masuk terlalu jauh atau bebas dalam berekspresi, berpendapat, berargumen ya, seperti Christian Prince itu terlalu bebas dia ya. Tapi dalam hal ini karena mungkin mereka takut, sehingga karena tidak ada lagi kerjaan atau sedangkan tuntutan Google AdSense juga terus saja ada, dan juga kebutuhan untuk menaikkan subscriber, mungkin menaikkan like ataupun menaikkan pamor dan sebagainya demi konten ya kan, akhirnya mau tidak mau saling serang antara kekristenan sendiri. Ya, kita dapat belajar dari semua ini supaya kita saling menghargai, dan mari kita fokus pada pemenangan jiwa bagi Tuhan Yesus dari kalangan Muslim sendiri. Amin. Dia ciptakan kau